Oke, semangat siap. Oke, Bulan. Walaupun kita menentukan, tapi kalau misalnya kita nggak latihan nggak bisa ya kan? Oke, tapi sebelumnya mari kita sapa teman-teman di studio dan di rumah dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di studio dan di rumah semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi di BDS Coffee Talk Show bersama saya, host Ratna Majusari dan co-host saya yang cantik Novi Wulan ya. Wulan Anda dari kelas 10 AKR 11 AKR. Hai, tema BDS kita pagi ini adalah blog untuk kreativitas. Ikuti terus ya, biar kalian paham tentang TikTok. Ya betul sekali Wulan, karena kan banyak sekali teman-teman atau anak-anak yang sebenarnya belum tahu TikTok itu apa, tapi menganggap itu TikTok sebelah mata, seperti TikTok hanya buang-buang waktu, TikTok hanya untuk anak-anak yang alay. Tapi sebenarnya kan mereka belum paham bagaimana dan seperti apa TikTok. Makanya kita mengadakan tema pagi hari ini Bakti Talk Show itu dengan TikTok untuk kreativitas. Bulan, apa ingin lebih tahu tentang TikTok untuk kreativitas? Mau nunggu perasaan? Ada loh, TikTok kreativitas itu bisa menghasilkan uang. Masa sih Bu? Iya, serius. Mau tahu? Mau. Oke, saya tampilkan narasumber kita yang pertama. Oke, kita panggilkan Mas Helga Zahan. Oke, tapi sebelumnya kita lihat video TikToknya dulu ya lah. Sebelum kita tampilkan Mas Helganya. Oke, kita tampilkan video dari Mas Helga. Silakan. Selamat pagi Mas Helga, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Mas, videonya tadi kurang banget. Bisa dicontoh di sini nggak ya? Sekarang Ya, bisa kan semuanya di sini? Sekarang? boleh. Oke, silakan Bulan sama Mas Helga untuk tampilkan kita TikTokan bersama. Mas Bulan ingin belajar nih, semangat sekali. Teman-teman yang di rumah atau di studio mau ikut TikTokan bareng sama Mas Helga dan Bulan, silakan loh. Ya, dibuka dulu maskernya. Senyumnya dong, senyum.
tidak mungkin memiliki mimpi yang sama, apalagi dalam waktu yang bersamaan. Secara filosofi itu tidak akan mungkin. Benar, kau mengajukan teka-teki metafisika. Terima kasih karena masih ada di BBS Raffi Talkshow. Sebelum kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya bersama dua narasumber keren kita, ada Mas Yoga, ada Mas Damar, kami akan sampaikan dulu untuk informasi lomba TikTok SMK Bakti Purwokerto. Lomba TikTok SMK Bakti Purwokerto masih berjalan, masih dibuka. Silakan bikin video sekreatif mungkin, kirimkan sebanyak mungkin. Siapa tahu juaranya. Total hadiahnya ada Rp850.000. Ikutan ya, jangan ketinggalan. Oke, nah sekarang kita tanya-tanya lagi nih ke narasumber kita. Oke, mas-mas berdua nih, kalian itu kan membuat video tadi sederhana, hanya cuma gendong-gendongan ya. Tapi beda kalau saya gendong-gendongan sama Wulan, mungkin beda ya. Tapi kenapa gendong-gendongannya kalian itu terlihat, tayangnya sudah banyak, like-nya sudah banyak, mungkin kan ada chemistry. Nah, apakah di antara chemistry itu tidak mungkin tercipta secara tiba-tiba? Pasti itu kan karena kalian sudah lama berteman, lama punya cerita bareng, sudah enak seperti itu. Kalau boleh tahu sejak kapan kalian kenal? Saya sama Juan itu kenal sejak SD kelas 1. Wow, luar biasa. Sekarang umurnya berapa? Saya umurnya 19 tahun. 19 tahun, Mas Damar? Saya 18 tahun. 18 tahun, wow, luar biasa. Berarti beda berapa bulan? Sama ya berarti ya, sekarang sudah 18 tahun, berarti kurang lebihnya berteman dari sejak berapa tahun sudah? Ada 10 tahun lebih. 10 tahun, pantesan ya, pantesan sudah akrab ya Bu. Pantesan sudah akrab. Nah kalau boleh tahu, mulai TikToknya itu kapan? Siapa duluan ini? Mas Yoga atau Mas Damar dulu? Yang pertama TikTokan? Yang pertama TikTokan Mas Yoga. Oh, coba cita-cita. Kapan mulainya? Mulainya itu tahun 2020. Baru kemarin saya mulai TikTokan. Oh, baru 2020? Iya. Bulan apa? Bulan Juli pada saat bulan puasa. Wow, baru Juli saat puasa 2020, berarti baru berapa bulan? Kurang lebih 8 bulan. Jumlah pengikutnya, followernya udah berapa? 157.000. Wow, luar biasa. Berapa? Followersnya Ya, followernya ada berapa? 147.000. Wow, beda sedikit sama saya. Saya bikin itu berarti bulan, ya pas puasa juga. Alhamdulillah followernya sudah banyak.
Ada 4 ponakan saya, adik saya, dan suami saya. Alhamdulillah ya, tetap disyukurilah. Oke, kalau menurut sejarah TikTok di Indonesia, TikTok itu pertama kalau tidak salah dibuat oleh perusahaan di Cina ya tahun 2016, masuk ke Indonesia itu tahun 2017. Kemudian setahun berikutnya ada beberapa ada beberapa masalah, dalam artian TikTok sempat diblokir di Indonesia karena katanya TikTok itu kan banyak konten yang tidak sesuai, sehingga di Indonesia yang masih amat sangat memegang budaya barat akhirnya diblokir selama 1 minggu, sampai pihak TikTok pun datang ke Indonesia untuk menanggapi masalah itu. Tapi akhirnya dibuka lagi ya setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu TikTok dibuka lagi dengan syarat dari Kominfo memberikan permintaan atau persyaratan boleh, asal yaitu salah satunya konten-konten yang tidak sesuai, umurnya disamakan. Akhirnya sekarang sudah diperketat seperti itu. Jadi sekarang menurut pendapat masnya, mas berdua ya, karena TikTok ini tahun 2020 katanya yang sudah mengupload dan yang sudah main lebih dari 30 juta, luar biasa. Dan tidak hanya kaum alay, nyatanya artis-artis juga sudah ikut, pejabat-pejabat juga sudah ikut, terus politisi juga sudah ikut ya. Nah, kalau menurut mas-mas berdua, bagaimana pendapat pribadi kalian dengan fenomena TikTok ini yang luar biasa, cepat sekali perkembangannya? Ya, jadi di awal 2020 itu kan negara kita dan negara semua itu kan terserang COVID-19. Ya. Nah, jadi dulu kan sampai sekarang masih diperuntukkan untuk tetap di rumah. Ya. Nah, jadi mungkin orang-orang ya, terutama saya juga ikut. Jadi bosan lah di rumah kan. Bosan. Jadi mungkin kebanyakan bermain Instagram, bermain WA itu kan sudah biasa. Iya, hanya begitu saja ya. Nah, kalau di TikTok itu banyak, ibaratnya ada konten-kontennya itu banyak. Berarti merasa lebih menarik dibandingkan medsos yang lain itu. Akhirnya bermain itu. Dan mungkin itu hampir sama ya dengan Mas Damar ya alasannya. Kalau melihat, dan mungkin pengguna yang lain juga seperti itu. TikTok itu kenapa sekarang melejit, banyak yang menggunakan aplikasi karena memang dirasa itu tadi tidak monoton, informasinya lebih banyak, tidak hanya sebatas pandangan yang negatif itu ya. Oke, mungkin begitu ya kenapa fenomena TikTok itu sekarang sangat ramai sekali. Kebetulan silakan Mas, Ada pertanyaan dari tadi ya teman-teman kelas 10 KKM paling biasa adalah kamu sendiri, dan apa dari kelas 10 KKM paling biasa adalah biasa. Mungkin pertanyaan ini mungkin sama Nia. Jadi pertanyaannya adalah apa yang pertama kali terlintas di pikiran Mas berdua saat download aplikasi TikTok, dan apa motivasinya? Pertama kali yang terlintas dalam saya untuk download TikTok, saya pikir oh ini seru, teman-teman saya pada download ini, saya ikutan. Saya juga mempunyai motivasi bagaimana sih saya mempunyai penggemar yang banyak yang menyukai konten-konten saya, dan disitu saya berpikir berkreasi apapun itu. Kalau saya sendiri itu awalnya saya gak ada niatan dari followers ya, TikTokers, pengen followersnya tinggi, pengen dikenal banyak orang, itu saya tidak ada pengen gitu lah. Di awal itu tidak ada keinginan kayak gitu. Tapi setelah saya main TikTok itu kok dirasa asik gitu kan, dirasa gimana sih caranya biar kayak orang-orang, gimana biar video kita itu masuk beranda, banyak yang suka, menarik. Nah, sampai sekali masuk beranda, ketagihan gitu. Ada kepuasan tersendiri, karya kita banyak yang melihat gitu ya. Jadi itu motivasi saya dari awal, wah ternyata kayak gini, harus bisa, bagaimana harus bisa masuk beranda, harus bisa buat video semenarik mungkin, yang jangan sampai video kita itu mengganggu orang lain. Itu, ya betul sekali. Jadi ada panggung tersendiri ya, kita berkreasi, tapi ada yang tidak boleh kita lakukan. Nah, kalau boleh tahu
di antara Mas Helga dan Mas Damar yang lebih duluan bikin konten itu siapa? Saya dulu. Berarti tadi, oh Mas Helga dulu. Iya. Terus? Jadi awalnya itu saya bermain TikTok, kemudian kalau di TikTok itu kan video-videonya nggak cuma sebut-sebut aja ya. Iya. Kadang ada kita lagi ngapain itu dibuat video, kemudian diedit, dimasukkan. Pertama Mas Helga joget-joget apa yang bukan? Pertama joget-joget. Masih ingat? Masih ingat kayaknya joget-joget. Nah, yang pertama joget-joget itu saya pengen tahu bagus apa jelek? Ya pertama masih joget. Sekarang masih ada videonya? Sekarang Aku sudah dihapus, mungkin merasa lebih jelek banget. Masih ada, Bro. Nggak banget. Masih ada? Masih ada. Nanti saya cek, kita cek ya lah jelek apa di awal-awalnya Mas Helga itu. Terus kemudian baru Mas Damar. Iya, baru Mas Damar. Mas Damar ikut-ikutan, joget-joget juga? Enggak, jadi karena saya dulu kan buat video juga bisa diedit. Saya jujur aja dalam edit itu kurang. Oh, kurang pintar? Ya kurang, ya kurang pintar bisa dilihat. Iya, iya betul. Jadi Mas Damar ini pintar editannya. Editnya lebih bagus lah. Mungkin pintar ya nggak terlalu, Iya. ya sama pinternya lah ya. Iya. Tapi bagusan punya Mas Damar. Akhirnya karena daripada ketimbang cuma ngedit doang, lebih baik sekalian lah buat akun siapa tahu. Ikut. Ya. Nah, nyatanya jumlah followernya juga tidak jauh beda ya. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih, ada dari perwakilan kelas 12 KKL, wali kelasnya Ibu Sri Yulia. Pernah dengar nggak komentar-komentar dari mungkin teman ya, tidak semuanya temannya kan TikToker juga, teman yang belum jadi TikToker komen, apa namanya, intinya komennya nggak bagus lah tentang TikToker itu, bagaimana mereka seperti apa dan cara menghadapinya gimana? Paling umum sih, Ya. bilang teman-teman pasti TikTok itu main TikTok itu alay, main TikTok itu alay juga sini main slomo. Iya. Gimana gini? Saya main TikTok, saya untuk menghibur diri saya sendiri. Atau kalau orang-orang nggak suka, ya udah. Jangan lihat video saya, jangan lihat konten saya. Jadi kita untuk kita sendiri ya, makanya itu catatannya. Ya. Video kita juga tidak merugikan kan? Iya, tidak merugikan mereka. Mau lihat silakan, enggak juga nggak apa-apa. Oh, berarti akhirnya itu yang bikin jadi terus berkreasi saja. Jangan dilihat, jangan dengarkan orang lain. Oke, komentar orang lain yang mengganggu, yang mengurangi kreativitas Mas Helga. Kalau Mas Damar gimana? Sama, biasanya juga dibilang alay, dibilang aplikasi nggak jelas, Iya, nggak berguna lah, iya. bilang kayak gitu. Tapi ya saya sarankan kalian lihat dulu, kalian nikmati dulu. Nah, nanti baru komentar, awas ketagihan gitu ya. Oke, luar biasa. Dan nyatanya ketagihan. Ketagihan. Kalau malam suka lihat. Oh iya, oke. Berarti mungkin sekarang sudah bisa menikmati ya. Atau mungkin karena sekarang sudah semakin banyak yang tiktoker yang baru, jadi mungkin penilaian itu sudah lumayan berkurang ya. Iya. Sudah tidak terlalu banyak yang memandang kalau TikTok itu Dengan artis-artis juga. Iya, Digeser kanan, pejabat, si kue. Ridwan Kamil, Masuk bulan lagi. gitu kan, Mas Ganjar, Iya. gitu kan nggak Iya. masalah. Oke, jalan. Kalau boleh tahu nih Mas, pendapatan yang paling tinggi kalian berdua itu apa sih? Oke, stop dulu. Iya, jadi jawab dulu ya. Kita lihat yang mau Karena- lewat dulu. Oke, silakan. Hadap sini. Bulan, soalnya salah sedikit. Jenengan tugasnya di situ. Bulan. Selamat datang di SMK Bakti Purwokerto. Kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga. Kompetensi keahlian ini membekali peserta didik dalam bidang keuangan, seperti mencatat transaksi dan menyusun laporan harga pokok produksi perusahaan. Kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Kompetensi keahlian ini membekali peserta didik dalam bidang administrasi perkantoran,
seperti surat menyurat, teknik keaktifan, membuat surat perjalanan dinas, serta dapat menggunakan perangkat lunak perkantoran. Kompetensi keahlian multimedia. Kompetensi kalian ini berkembang dalam teknologi informasi dan komunikasi, desain grafis, dan multimedia interaktif. Potensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Kompetensi kalian ini membekali peserta didik dalam mengoperasikan komputer, troubleshooting komputer, keamanan jaringan, dan jaringan CCTV. Daftar di sini aja. 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 SMK Bakti Purwokerto. Jangan ragu untuk maju. SMK Bakti Purwokerto Selalu di hati. Selamat datang di SMK Bakti Purwokerto. Kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga. Kompetensi keahlian ini membekali peserta didik dalam bidang keuangan, seperti mencatat transaksi dan menyusun laporan harga pokok produksi perusahaan. Kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Kompetensi keahlian ini membekali peserta didik dalam bidang administrasi perkantoran, seperti surat menyurat, teknik keaktifan, membuat surat perjalanan dinas, serta dapat menggunakan perangkat lunak perkantoran. Kompetensi keahlian multimedia. Kompetensi kalian ini berkembang dalam teknologi informasi dan komunikasi, desain grafis, dan multimedia interaktif. Potensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Kompetensi kalian ini membekali peserta didik dalam mengoperasikan komputer, troubleshooting komputer, keamanan jaringan, dan jaringan CCTV. Daftar di sini aja. 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 SMK Bakti Purwokerto. Jangan ragu untuk maju. SMK Bakti Purwokerto Selalu di hati. lembaga. Kompetensi keahlian ini membekali peserta didik dalam bidang keuangan, seperti mencatat transaksi dan menyusun laporan harga pokok produksi perusahaan. Kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Kompetensi keahlian ini membekali peserta didik dalam bidang administrasi perkantoran, seperti surat menyurat, teknik keaktifan, membuat surat perjalanan dinas, serta dapat menggunakan perangkat lunak perkantoran. Kompetensi keahlian multimedia. Kompetensi kalian ini berkembang dalam teknologi informasi dan komunikasi, desain grafis, dan multimedia interaktif. Potensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Kompetensi kalian ini membekali peserta didik dalam mengoperasikan komputer, troubleshooting komputer, keamanan jaringan, dan jaringan CCTV. Daftar di sini aja. Daftar di sini aja. Daftar di sini
daftar di sini aja. Daftar di sini aja, SMK Bakti Purwokerto. Jangan ragu untuk maju. SMK Bakti Purwokerto selalu di hati. Oke, terima kasih. Selamat datang kembali di BTS Bakti Talkshow, masih dengan tema yang sama, yaitu TikTok untuk kreativitas. Oke, tapi sebelum kita menanyakan pertanyaan lebih lanjut, akan kami informasikan dulu bahwa SMK Bakti sudah menerima pendaftaran siswa baru. SMK Bakti Purwokerto ada 4 jurusan. Yang pertama adalah AKL atau akuntansi keuangan lembaga, yang kedua OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran, yang ketiga multimedia, dan yang terakhir adalah teknik komputer jaringan. Ada banyak diskon menarik, dan yang ada lagi beasiswa gratis SPP selama 3 tahun dan gratis dana pembangunan. Untuk lebih lengkapnya silakan hubungi customer service kami atau hotline kami, catat nomornya ya. Silakan hubungi ke nomor 081 392 333303. Saya ulangi lagi, 081 392 333303. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke narasumber kembali ya. Silakan Mas untuk dijawab tadi pertanyaan dari Mbak Ulan tentang sudah sampai mana pencapaian tertinggi apa yang sudah didapatkan dari TikTok. Kalau pencapaian tertinggi itu Ya. saya ya dapat endorse. Oh, sudah dapat endorse dari beberapa produk. Wes, alhamdulillah. Mas Damar Sama saya endorse juga. Iya. Dibayar berarti? Apa sukarela? Dibayar. Dapat uang berarti? Iya. Wis, luar biasa. Boleh cerita dong gimana proses endorse-nya itu? Kapan itu? Setelah berapa bulan? Tadi kan bikin bulan sekitar Juli 2020. Iya. Nah, itu endorse bulan-bulan apa? Kalau bulan-bulannya kurang paham, tapi Lupa. lupa. Oh, iya. Tapi sudah di atas followers 10.000. Oh, setelah follower 10.000, saya tadi sudah 4 ya, berarti masih bisa ngejar lagi, ada bisa endorse setelah berapa? 9.000, berapa bulan? 9.996. Oke, ada harapan. Terima kasih. Semangat semuanya, semangat. Tahun 2025. Oke, terus gimana ceritain kembali tadi? Gimana Jadi awal-awalnya itu saya dapat endorse mulai dari teman saya sendiri. Ya. Jadi dikasih kaos, disuruh di promosi. Habis itu endorse SPP mungkin ada lagi yang dapat promo ke saya lagi, dapat apa? Video endorse ke saya, kita endorse ke saya masker. Iya. Kemudian kaos, kebanyakan sih kaos buku, kemudian ada Berarti dapat kaos gratis, dapat dapat duit juga. Makan gratis juga ada. Kok nggak gemuk ya? Uangnya kemana? oh ini kalau Kepo banget ya. Kalau Mas Damar gimana? Saya sama utamanya di DM langsung ke Instagram. Setelah berapa followernya? Saya setelah 130.000. 130.000, berarti kalau saya masih kurang berapa kuliner jauh. Oke, nggak jadi ngitung, saya dapat 100 sekitar 100 follower. Oke, Terus di DM minta dipromosikan. Langsung saya ke sana, saya bikin video, upload. Diupload itu. Ya. Oh, dibayar juga. Ya. Makan gratis juga. Iya. Kok nggak gemuk? Oh, saya lagi ya. Oke. Lumayan kali ya Mas. Berarti sudah ada tambahan penghasilan. kalau Luar biasa. Oke, kita lihat dulu yuk, kita cek konten kreatif mereka yang sudah di endorse, dapat bayaran, makan gratis dan lain-lainnya. Silakan kita cek. Oke.
tutup Mau sebelah. makan di warung Stick and Shake nih. Lokasinya ada di Jalan MT Haryono nomor 3A, Purwokerto Timur, tepatnya ada di selatan Pasar Wage. Nah, untuk protokol kesehatannya nggak usah diraguin lagi. Di sini udah diterapin dengan baik. Coba. Suasana di sana nyaman banget loh, apalagi ada ruangan outdoornya nih. Jadi kalian bisa nongkrong bareng teman, keluarga, atau pacar kalian. Teman-teman, menu ekstra stick udah tersedia di warung Stick Purwokerto loh, dan harganya murah banget. Dengan harga 13.000, kalian udah dapet chicken, nasi, telur, mixed vegetable, plus extra seasoning. Rasanya, mantul. Kalian harus cobain Milky Blueberry-nya sih, itu nggak ada obat. Oh ya, untuk cemilannya 10, 9, lagi. Jadi buat yang muslim gak usah khawatir. Nah, tunggu apa lagi nih? Buruan cus, mampir. Oke, tadi sudah ada 2 konten endorse-nya punyanya Mas Damar, yaitu dari Pisang Lele. Yang kedua punyanya Mas Hirga, endorse di warung Stick ya Mas ya. Alhamdulillah, luar biasa. Makan gratis, Ya. dapat uang, dapat lagi nampang gitu kan, banyak yang nonton, dari hobi yang disukai, tidak merugikan orang lain, enjoy membuatnya, wis luar biasa, senang sekali. Siapa yang gak mau dibayar dengan hobi kita. Oke, sip, keren. Silakan bukan. betul sekali ya Bu. Itu saya banyak pertanyaan dari kelas 10 mungkin juga, paling kelasnya adalah Bu. Pertanyaannya dari Tiara Maulia. Mas, di TikTok itu kebanyakan saat ini sebenarnya hampir mirip atau malah sama yang sesuai dengan tren yang muncul menurut pendapat kalian? Menurut saya, Anda harusnya mengubah pemikiran Anda. Harusnya kalian itu melihat ke atas bagaimana cara membuat dance creator yang baru, bagaimana cara membuat dance yang seru, keren, asik, dan banyak orang yang suka lihat dan banyak yang memakai. Jadi kalian tuh jangan lihat orang-orang yang memakai dance itu. Kalian mikirnya, wah saya bisa nggak sih bikin dance creator kayak gini, bikin dance yang baru lagi, bisa nggak sih? Nah, gitu. Ya, jadi kalaupun kita mau memakai dance dari orang yang membuat, misalkan content creator dance kan sudah dibuatkan dance seperti ini, atau kita mau menirunya, kita bolehlah improve sekreatif kita. Oh, berarti tidak sebatas kita menirukan gerakan-gerakan sama rock gitu ya, bisa kasih warna kita sendiri, mungkin dengan identitas baju kita, rambut kita, gaya kita, atau lucu-lucuannya kita gitu ya, tidak melulu harus cuma nyontoh ya. Itu yang kreativitas membedakan antara konten satu dengan yang lainnya ya. Oh ya, oke. Itu juga ada pertanyaan titipan dari perwakilan siswa kelas 11 OTKP 2, wali kelasnya Bu Endang. Oke, terima kasih untuk Rizky Mei karena sudah memberikan pertanyaan dan teman-teman yang lain. Rizky Mei menanyakan tadi seperti tadi, kreativitas itu tidak hanya di dance ya, berarti ada kreativitas yang lain, ada kreativitas yang lain. Misalkan apa? Misalkan itu keterampilan kita saja. Misalkan Tidak usah melihat terlalu jauh, Iya. dari kita dari sendiri. kita sendiri, misal kita bisa memasak, kita Iya. Ya. kita bisa menggambar, melukis, edit video, itu bisa diekspresikan. Makan kalau saya sih Ya, makan bisa kok. bisa. Oh, berarti ada harapan Pak. Saya menaikkan follower saya melalui hobi saya makan. Oke. Ya, oke. Nah itu berarti sudah menjawab ke teman-teman yang lain ya, bahwa tidak hanya dance yang ada di TikTok. Jadi TikTokers itu ada banyak kreativitas, ada banyak ide. Yang penting kita cari informasi sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita lihat dulu video konten TikTok yang kreatif, yang tidak hanya dance. Ada 2 videonya. Silakan untuk ditampilkan. Ya, kreativitasnya dari Mas Damar.
mimpi. Kau lucu, SpongeBob. Dua orang tidak mungkin memiliki mimpi yang sama, apalagi dalam waktu yang bersamaan. Secara filosofi itu tidak akan mungkin. Benar, kau mengajukan teka-teki metafisika. Kita pasti sedang mimpi. Kau lucu, SpongeBob. Dua orang tidak mungkin memiliki mimpi yang sama, apalagi dalam waktu yang bersamaan. Secara filosofi itu tidak akan mungkin. Benar, kau mengajukan teka-teki metafisika. Bagi para pedagang, aljabar dapat membantu pedagang untuk menghitung untung rugi yang diperoleh dan juga modal. Contohnya seperti pedagang bakso ini. Dia membeli 10 kg daging sapi seharga 400.000, dapat membuat 20 mangkok bakso sapi. Si pedagang ingin laba satu mangkok bakso sapi itu 5.000. Mantap kan? Tadi sudah disaksikan dua video kreatif selain dance. Yang pertama, saya lihatnya tadi hasilnya kontennya dari Mas Damar, sapi. Bisa diceritakan Mas Damar, ternyata nggak cuma dance kan, sapi itu ada berapa yang tayang, sudah berapa kali itu sapi? Itu baru sekali tayang. Sekali tayang, yang melihat sudah berapa? Yang melihat sudah 1,1 juta. Wow, 1.100.000 rupiah. Jadi nggak perlu hanya nyari sapi, ternyata bisa 1.100.000. Wih, luar biasa. Kalau yang lain berapa? Yang lain sekarang udah 183.000. 183.000, wih, luar biasa. Boleh cerita nggak Mas? Ya. Kenapa Mas Damar terinspirasi dengan sapi? Okay. Ada saja idenya, jadi saya tertawa itu. Silakan diceritakan Mas. Jadi saya tuh mau yang SpongeBob tuh kan mau videonya. Nah terus saya butuh bahan jadi untuk backgroundnya itu. Saya cari, akhirnya saya buat Den. Ambil video di situ. Yang bagus apa ya, pemandangan apa sapi? Oh, karena yang khas di Batu Raden itu kan antara pemandangan, ada juga sapi gitu yang peternakan di sana ya. Akhirnya ambillah. Saya pilih sapi. Oh. Sapi lagi makan. Sapi lagi makan. Hanya sapi saja bisa 1,1 juta, luar biasa. Kalau yang kedua tadi ada video tentang menghitung nirlaba ya. Jadi itu konten yang kreatif juga dari Tagar sama-sama belajar, di mana TikTok Indonesia membuat Tagar sama-sama belajar yang tujuannya adalah membuat pembelajaran yang menarik, sehingga dari TikTok Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020 dan hanya selang 9 hari, yaitu 11 Mei 2020 kemarin, tagar tersebut sudah tayang lebih dari 1,2 miliar, luar biasa. Tayangan TikTok memang tidak sebatas istilahnya ale-ale ya, memang bermanfaat juga, bisa untuk belajar juga. Siswa-siswa di rumah yang sedang PJJ bisa juga belajar lewat TikTok, bisa juga kita kreatif juga lewat TikTok seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya ini Mas, kalau misalkan ada pertanyaan ini mengganggu apa tidak? Mas kan berarti sekarang kuliah, ya kan? Kuliahnya anak-anak juga di rumah, siswa SMK Bakti juga sekolah tetap di rumah dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ada gangguan nggak atau kendala nggak? Ada kendala atau tidak main TikTok dengan pembelajaran itu?
juga. Jadi main TikTok itu kalau saya sendiri ibarat jangan sampai mengganggu kepentingan kita. Ya. Ibarat TikTok itu nanti lah berjual. Oh ya, tetap skala prioritas kewajibannya kita karena TikTok hanya untuk hiburan ya. Oh ya betul. Kalau Mas Damar gimana? Kalau saya sebenarnya tidak mengganggu karena saya keluar, saya bisa tuh ambil konten di mana saja bisa. Oh, berarti kapanpun, di mana saja kita bisa ambil konten untuk menambah kreativitas kita di konten kita. Tergantung nanti apa saja, sedapatnya ya. Begitu kepengen langsung gitu. Oke, dan kalau menurut Mas berdua bagaimana cara menyaring? Karena oknum-oknum pengguna TikTok yang masih sering ada yang tidak sesuai kontennya dengan umur atau mungkin ada yang kurang bagus, itu kan pasti ada. Bagaimana cara menyaringnya? Iya, untuk menghilangkan konten negatif kita tidak mungkin bisa. Kita hanya bisa mengendalikan diri sendiri, menyikapinya dengan dewasa. Berarti kembali ke masing-masing. Iya, sudah dibiasakan Bu. Jadi kalau kita ada konten yang negatif, kita jangan tonton. Kita jangan ditonton, dan di skip aja. Dari diri kita sendiri masing-masing kan. Kalau ada konten negatif kita skip. Jadi di beranda muncul itu kebiasaan kita nonton apa? Oh iya betul. Berarti kembali ke masing-masing. Kalau kita mau dapat manfaat positifnya, kita ambil positifnya untuk kreativitas. Tapi kalau kita mau lihat negatifnya, itu nanti kita sendiri yang menyaringnya. Seperti itu ya. Dari mana kita masing-masing. Karena semua aplikasi itu pasti ada sisi negatifnya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan aplikasi tersebut ya. Oke Mas, untuk yang terakhir saya kepengen tahu bagaimana berikan motivasi kepada teman-teman, saya sendiri mungkin Bulan juga yang kepengen bagaimana termotivasi biar nanti kita bisa followernya banyak, bisa terus termotivasi bikin konten gitu ya Mas ya. Tapi nanti dulu kita iklan dulu ya, rehat dulu. Oke, silakan yang mau lewat dulu. Curtains are closed now, nothing to see but a dozen dying roses at her feet. Your timing is perfect, ironic to me, showing up the moment that you shouldn't be. Last time I checked, you're the one that left. Last words you said, that you couldn't care less. It's funny how you miss me more than you could ever love me. How you couldn't give me everything and now you want it from me. Yeah, it's funny how it's different now that I got somebody. Yeah, it's funny. Ooh, yeah, it's funny. I'm so nervous. My hands around his body. Yeah, it's funny how it's different now that I got somebody. Yeah, it's funny. Sending a message to mutual friends. It's like I'm talking to you using them. You heard I was happy, and I heard you're not. I guess freedom didn't free you like you thought. Last time I checked, you're the one that left. Last words you said, that you couldn't care less. It's funny how you miss me more than you could ever love me. How you couldn't give me everything and now you
masih bersama kami di BTS Bakti Talk Show. Oke, kita sudah ada di segmen 4, tapi sebelumnya kita akan umumkan dulu bahwa di PPDB SMK Bakti Purwokerto ada member get member. Untuk kalian yang ingin mendaftar di SMK Bakti, silakan bisa melalui member get member, bergabung bersama kami. Ayo ajak adik kalian, saudara kalian, atau tetangga kalian untuk bergabung bersama kami SMK Bakti Purwokerto. Oke, sekarang kita ke terakhir yang tadi masih yang terakhir, berikan motivasi kepada kami atau teman-teman di studio atau di rumah agar mereka bisa terus termotivasi untuk berkreativitas dengan TikTok, walaupun followernya sedikit agar terus bertambah followernya, bertambah dan bertambah. Silakan saya dulu. Jadi di TikTok itu jika kita menampilkan apa yang kita bisa, keahlian kita, misalnya kita bisa memasak, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, bisa memasak, bisa makan, bisa menarik perhatian orang yang menonton lah. Kemudian apa ya? Di awal video itu harus buat semenarik mungkin. Oh, berarti kuncinya itu di awal video ya? Karena memang pertama cuma sepersekian, cuma beberapa detik. Kalau awalnya bagus nanti pasti dilihat ya? Sampai akhir. Kuncinya itu jika video kalian ingin ditonton banyak orang, buatlah orang-orang itu nyaman dengan video kalian. Oh iya. Tonton, jika video kalian ditonton sampai akhir, nanti bakalan sama operator TikToknya itu disebar. Oh, semakin gitu. disebar, semakin ditonton sampai akhir, semakin disebar, semakin bisa disebar dan semakin bisa naik. Berarti sebelumnya sudah disensor dulu gitu ya? Iya. Dari pihak TikToknya. Iya. Kalau ini kelihatan menarik pasti ambil. Berarti semua orang punya kesempatan. Walaupun saya followernya baru 4, ya, punya kesempatan untuk makan dulu berapa? 20 ya. Berarti punya kesempatan Bang Loro, kita bisa untuk followernya tambah dan konten kita dilihat sama yang lain ya. Oke, kalau Mas Damar ada? Ya. Yang penting di awal tadi itu ya. Ya. Pesan saya, mari kita mengekspresikan kreativitas kita di TikTok. Oke, berarti jadilah diri kita sendiri. Ya. Kita senangnya apa yang mau kita tampilkan terus dan terus saja seperti itu ya. Oke. Pesan Ya. saya jangan sampai di TikTok itu netizen itu gampang sekali menghujat. Jadi iya. buat video, buatlah yang jangan sampai mengganggu orang lain. Buatlah yang jangan sampai ada unsur sara, unsur negatif itu jangan sampai. Soalnya kalau sampai kita ada unsur-unsur begitu, nanti dikenal banyak orang. Itu Negatifnya. negatif. Oh iya, bagus sekali. Kemudian di TikTok juga kita diblokir. Oh gitu, diblokir juga kalau Bisa memang. upload. Oh iya, betul. Berarti tetap harus hati-hati ya, tetap ada batasannya. Oke, terima kasih sekali untuk kehadirannya. Alhamdulillah untuk Mas Helga, Mas Damar, terima kasih mau bergabung dengan kami di BTS hari ini, pagi hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu untuk kalian semuanya, tambah lancar, tambah banyak yang endorse, tambah banyak followernya itu ya, dan buat saya juga, Bulan juga dan teman-teman ini. Oke, mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih karena sudah menyaksikan BTS kita pagi hari ini. Kita akan bertemu untuk BTS selanjutnya dengan tema dan narasumber serta host yang lebih menarik lagi. Tetap semangat, tapi kita sebelumnya TikTokan dulu ya. Oke, TikTokan dulu. Saya hostnya di sini Ratna Magusari dan co-host saya. Oke, kita pamit undur diri, sampai bertemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.